kembali lagi di podcast Tebar Treasury Banua Review. Tebar semangat, tebar optimisme. Bersama saya Dita Nahreza. Assalamualaikum Sobat Tebar, dimanapun kalian berada saat ini. Gimana puasanya? Masih tahan? Karena kebetulan hari ini kita lagi tag podcastnya nih di bulan Ramadan nih Sobat Tebar. Dan sekarang menunjukkan pukul 14.00. Kebetulan kalau matahari lagi di atas banget, lagi di tengah banget, tapi optimisme dan semangat kami ini semakin membara ya. Karena hari ini saya ditemani oleh Bapak Nanang Trimanta. Say hi Bapak. Halo, selamat Sobat Tebar semua dimanapun berada. Oke, jadi Bapak Nanang Trimanta ini adalah Kepala Seksi ya Pak ya, Kepala Seksi PPA 1B Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tidak sendiri, kemanapun Pak Nanang Trimanta bergerak pasti ada satu orang wanita cantik di sebelahnya. Perkenalkan teman-teman, ini adalah Mbak Anissa Nurul Hasna. Saya Mbak. Nah, salam kenal Sobat Tebar ya. Ya, betul sekali. Jadi Mbak Nisa ya panggilannya ya? Iya. Mbak Nisa ini adalah pelaksana di seksi PPA 1B. Kayaknya tangan kanannya Pak Nanang ya kayaknya ya? Ya, tangan kanan dan tangan kiri semuanya. Oke. Jadi kemanapun Pak Nanang bergerak pasti ada Mbak Nisa Sobat Tebar. Apa kita mau perkenalan pakai hobi gitu-gitu perlu nggak ya Pak? Silakan. Oke. Pengen tahu deh Pak Nanang nih hobinya apa sih? Saya hobinya nonton, Mbak. Nonton apa tuh Pak? Ya, film lah. Oke. Filmnya film apa Pak? Horor. Horor. Oke. Kayaknya yang lagi booming akhir-akhir ini banyak ya Pak ya film horor ya Pak ya. Banyak. Berarti udah bolak-balik masuk XXI kayaknya nih Pak. Ya. Salah satu yang terakhir kan Exhuma yang dukunya keren tuh. Oke. Saya sebenarnya belum nonton nih Sobat Tebar. Sama Mbak Dita, saya Sama juga ya? belum. Iya. Apa ya itu ceritanya nggak tahu ya. Oke, kalau Mbak Nisa apa nih hobinya? Iya, tidak jauh-jauh dari kepala seksi saya ya. Mungkin nonton tapi di rumah aja. Oke. Nonton drama. Bahkan sampai hobinya aja sama gitu ya. Makanya luar biasa kita ini. Tertular Mbak Dita. Udah kayak anak sendiri gitu. Iya. Oke, back to laptop ya Sobat Tebar ya. Kita hari ini nggak bakal ngomongin film, apalagi ngomongin Exhuma nggak bakalan. Tapi kalau Exhuma mau endorse, boleh. Boleh banget. Tidak perlu pakai rias, Mbak. Udah horor. Udah horor. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang udah ditegaskan oleh presiden kita ya, Bapak dan Mbak gitu. Jadi presiden ini pernah menegaskan bahwasanya penting sekali sektor publik itu menyediakan suatu instansi atau apapun itu yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat dari penyediaan barang dan atau jasa gitu kan ya. Apakah itu adalah melalui yang namanya BLO atau Badan Layanan Umum. Nah, dari penegasan beliau, dari penegasan presiden tadi dapat kita ketahui bersama bahwasanya BLU ini tuh sangat penting di Indonesia. Dan saya pengen tahu nih, BLU itu apa sih sebenarnya Pak? Sobat Tebar semua, kalau kita lihat BLU kan kepanjangan dari Badan Layanan Umum. Jadi ada hal yang ditegaskan, itu adalah badan, berarti ada instansi pemerintah atau satuan kerja pemerintah yang fokusnya memang melakukan layanan Mbak Dita. Jadi fokusnya adalah melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi kalau saya kan suka nonton film horor nih Mbak, kan ada film yang booming sekarang kan agak lain. Ya betul. Jadi gimana lagunya, tahu nggak lagunya? Ya agak lain kamu, agak lain. Siapa? Bapakmu. Nah, Bagus ternyata suara Pak Nanang. bapakmu lain ya. Bapak saya di rumah Pak. Jadi memang BLU ini adalah satuan kerja atau instansi pemerintah yang memang agak lain Mbak. Jadi beda dengan instansi pemerintah. Yang lain ya, yang umumnya, khususnya memang dia core-nya di pelayanan. Jadi memang instansi di luar pemerintah yang dibentuk secara khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berupa apa saja, antara lain berupa penyediaan barang jasa yang dijual tanpa mengutamakan atau mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya. Tentunya selain mencari keuntungan, dia tetap dituntut
untuk mempunyai prinsip yang efisiensi dan produktivitas. Itu gambaran umum terkait BLU. Mungkin kalau dari sisi peraturan, Mbak Anissa bisa menambahkan? Kalau dari sisi peraturan sih diatur terlebihnya di UU nomor 1 tahun 2004 ya Pak ya. Iya. UU Keuangan Negara. Kemudian dia juga diatur lebih lanjut yang paling baru itu per 11 ya Pak kalau nggak salah. Per 11 tahun 2023 tentang Badan Layanan Umum. Oke. Jadi memang sudah lama sih sebenarnya peraturannya yang mengatur tentang BLU di tahun 2000-an itu sudah memang pemerintah sudah mempunyai harapan dan gambaran supaya instansi pemerintah ini dapat menyediakan mempunyai karakteristik melayani masyarakat tapi tetap menjaga efisiensi dan juga produktivitas. Jadi didasari oleh dua prinsip itu tadi Pak betul, Nanang Mbak dan Dita. Mbak Nisa. Jadi Sobat Tebar, Pak Nanang dan Mbak Nisa ini adalah sobat interest yang sering kali dan juga yang selalu melakukan asistensi kepada para BLU di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin Sobat Tebar dimanapun berada, mungkin ada yang sekarang yang nonton nih kayaknya dari instansi mana gitu ya, pengen tahu nih gimana sih caranya jadi BLU tuh gimana? Oh ya, kan memang tidak semua instansi pemerintah ataupun satuan kerja pemerintah itu yang memang bisa menjadi BLU. Ada beberapa persyaratan Mbak Dita. Jadi untuk bisa menjadi Satker BLU itu memang yang pertama, dia mempunyai tugas melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi dia punya output untuk melayani masyarakat. Apa yang bisa dilakukan tentunya ada persyaratan untuk satuan kerja tersebut bisa menjadi Satker BLU. Ada 3 persyaratan Mbak Dita. Ada 3, oke. 1 dulu. Satu yang pertama syarat substantif ya. Nanti kalau kurang ditambahin ya. Ini anak saya lebih pintar nih. Oke. Padahal saya banyak belajar dari Pak Nanang juga. Kalau lebih pintar apa kita move aja ke Mbak Nisa? Oke, Ya, lanjut kan Pak bapaknya Nanang. dulu, Oh ya, baruan. silahkan Pak Nanang, silahkan. Jadi persyaratan pertama itu syarat substantif. Oke. Jadi dia menyelenggarakan seperti tadi ya, Badan Layanan Umum. Dia menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan pelayanan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dia menyediakan layanan atau barang dan jasa untuk layanan umum. Lalu dia mengolah wilayah kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Lalu bidang layanan umum lainnya yang menghasilkan semi barang atau jasa publik yang kita kenalkan quasi public good. Ini apa sih artinya? Jadi ada beberapa layanan yang memang bisa di cover oleh pemerintah, tapi juga ada beberapa layanan tersebut juga sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta, tapi pemerintah masuk di situ. Tapi yang penting tadi di awal di dalam definisi tadi bahwa Satker BLU itu tidak melakukan kegiatannya dengan mengutamakan mencari keuntungan. Itu syarat substantif. Lalu ada juga syarat yang lain, mungkin syarat teknis ya. Iya, Syarat ada teknis syarat teknis. itu. Kalau syarat teknis sendiri itu kinerja pelayanannya itu ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri dan lembaganya Mbak Dita. Jadi memang ada rekomendasi dulu dari kementerian lembaga untuk sebuah satker itu bisa ditetapkan sebagai BLU ya Pak ya. Oke, jadi si kementerian lembaganya sendiri tuh udah merasa bahwasanya si instansi vertikal ini mampu gitu ya Mbak ya, betul, makanya Mbak Dita. direkomendasikan gitu. Lalu syarat lainnya lagi? Ini yang penting ketika nanti mau mengajukan itu ya. Jadi Iya. ketika dia mau mengajukan, dia juga harus memenuhi persyaratan administrasi. Dia ada 3 Mbak Dita. Tadi substantif, teknis, dan administratif. Dicatat ya Sobat Tebar ya, yang mau jadi BLU, yang mau daftar dan mendapatkan status Badan Layanan Umum ada 3 syarat, yaitu substantif, teknis, dan administratif. Nah, administratif gimana nih? Secara garis besarnya aja. ya nanti ditambahkan ya. Jadi memang persyaratan administratif kan tentunya mereka harus mengajukan usulan ya, permohonan berkas ke Kementerian Keuangan Mbak Dita. Oke. Jadi pembinanya BLU memang Kementerian Keuangan. Jadi dia harus menyampaikan dokumen, persyaratan kesanggupan, lalu juga yang penting dia menyusun rencana strategi bisnis. Jadi memang menariknya BLU ini selain dia sebagai instansi pemerintah,
tapi juga dia diberi kewenangan untuk menyelenggarakan praktek bisnis. Oke. Tapi diingat bahwa memang tujuan utamanya adalah pelayanan, bukan mencari keuntungan. Tapi pola atau kerjanya bisa mengakomodir praktek-praktek bisnis yang sehat tentunya, bukan itu. Lalu juga dia ya istilahnya menyampaikan kinerjanya, keuangannya selama beberapa periode yang dijalankan. Jadi mungkin itu bisa ditambahkan. Ya, selain mungkin menyampaikan rencana strategi bisnis, di dalamnya juga ada rencana apa yang akan dilakukan BLU ke depannya Mbak Dita, yang kira-kira akan dia lakukan kalau misalnya sudah menjadi BLU. Contohnya optimalisasi asetnya seperti apa, sehingga nanti bisa memaksimalkan lagi layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti itu ya Pak. Oh ya. Jadi tadi kan mampu atau tidaknya. Ya. Tadi kan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan praktek-praktek bisnis yang sehat tentunya. Salah satunya tadi sudah disebutkan Mbak Dita. Optimalisasi. Jadi dia aset yang dimiliki jangan sampai nganggur, tapi dioptimalkan supaya dia mendukung layanan. Jadi semua yang dia lakukan, optimalisasi aset dan lainnya, tujuannya tetap satu, memberikan layanan yang terbaik. Berarti ada juga nggak sih Pak syarat kayak misalnya minimal penerimaannya si BLU itu sendiri, si instansi itu sendiri agar bisa menjadi BLU? Ada Mbak Dita, jadi dari 5 tahun terakhir mungkin ya dilihat trennya dari sisi BLU-nya apakah dia tercapai atau enggak targetnya. Tapi di sisi lain tetap mempertimbangkan juga kondisi-kondisi perekonomian yang ada. Misalnya kemarin lagi pandemi COVID itu mungkin ada penurunan gitu dan ya, itu masih untuk penurunannya masih bisa dianggap wajar seperti itu. Tapi untuk tren secara keseluruhan dia meningkat terus untuk penerimaannya seperti itu. Apabila meningkat terus maka dianggap mampu nih ya, mampu untuk mendapatkan status BLU sehingga diberikan fleksibilitas dalam mengatur keuangannya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih di Kalimantan Selatan sendiri itu ada berapa sih Satker BLU? Ya, Pak Dita. Memang seperti yang di awal tadi, tidak semua satuan kerja atau instansi pemerintah itu bisa menjadi BLU. Yang saya sebutkan di awal tadi, memang ada karakteristik satuan kerja yang memang bisa menjadi Satker BLU. Lalu juga tadi harus ada memenuhi persyaratan tadi ya, substantif, teknik dan administratif tadi. Jadi memang belum banyak yang memang menjadi satuan kerja BLU karena memang tadi ada karakteristik yang berbeda, lalu juga memang harus memenuhi persyaratan ya. Dan untuk Kalimantan Selatan sendiri yang sudah menjadi Satker BLU sampai dengan saat ini baru 3. Apa aja itu Pak? Jadi Rumah Sakit Polri Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Sobat Tebar. Pasti Sobat Tebar udah pasti tahu nih Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Lalu yang kedua, ini paling terkenal, ini juga Universitas Lambung Mangkurat. Universitas Lambung Mangkurat. Salah satu universitas di Kalimantan Selatan yang jumlah mahasiswanya paling banyak ya Pak ya. Dan yang terakhir 2023 kemarin, Politeknik Kesehatan Banjarmasin itu sudah ditetapkan menjadi Satuan Kerja BLU. Kalau si Politeknik Kesehatan Banjarmasin startnya di 2023. Kalau Universitas Lambung Mangkurat? 2022 Mbak Dita. 2022. Dan satunya lagi Rumah Sakit Bayangkara. Nah ini yang paling tua ya Pak ya untuk BLU yang di Kalsel pertama kali ya pecah telurnya BLU di Kalsel itu tahun 2014. Jadi memang sudah cukup lama untuk ditetapkan menjadi BLU. Jadi Rumah Sakit Bayangkara ini bisa jadi pelopor nih Sobat Tebar nih yang mau pindah status, yang mau mendapatkan status Badan Layanan Umum bisa kali ya studi banding gitu ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Nah, berarti yang Politeknik Kesehatan Banjarmasin ini hasil jebolannya Pak Nanang dan Mbak Nisa nih? Ya, kita memang ditugaskan untuk mendampingi satuan kerja, memang mendapat tugas untuk menjadi satuan kerja BLU ya. Kita memang diberi tugas untuk mendampingi satker-satker tersebut sehingga dalam memenuhi persyaratan tadi Mbak Dita, mereka bisa menyiapkan tidak hanya dokumennya, tapi juga kesiapan dari si SDM ya. Betul, kesiapan dari seluruh aspek ya. Aspek SDM, timnya. Beberapa kali juga saya dan Mbak Dita ini berkunjung ke Polres untuk dengan Mbak Nisa. Ya. Nisa. Kalau saya kan host podcast Pak, nggak ikut. Oh iya lupa namanya karena mirip sih. Sama cantiknya ya Mbak
Iya, betul. Oke, jadi Sobat Tebar, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan itu memiliki tugas untuk mendampingi instansi atau satuan kerja yang berupaya dalam meraih status Badan Layanan Umum. Jadi Sobat Tebar dimanapun kalian berada, kalau misalnya sedang dalam proses untuk meraih status Badan Layanan Umum itu jangan merasa sendiri gitu loh, jangan merasa waduh gimana ya berat banget, karena tenang, Kanwil DJPB di masing-masing provinsi itu memiliki pendamping yang sangat luar biasa. Contohnya kalau di Kalimantan Selatan ini ada Pak Nanang dan juga Mbak Nisa yang dapat melakukan asistensi kepada para satuan kerja yang sedang berupaya untuk mendapatkan status Badan Layanan Umum. Nah, kalau hari ini nih, saat ini, adakah satuan kerja lain atau instansi lainnya yang sedang dalam upaya untuk meraih status BLU tersebut, Mbak? Kalau yang tahun 2023 terakhir itu ya Pak ya, kita sempat mendampingi salah satu satker namanya BSPJI, Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Ya, itu Kemudian Kementerian Perindustrian ya. itu di Banjarbaru. baru melaksanakan tes kemarin Ya. di bulan Februari ya Pak, Ya, Februari betul. 2024. Kemudian yang masih ongoing juga proses penetapan BLU, mau ujian juga ini ya Pak ya. Ya, Ada ya. satu satker lagi yaitu UIN. Universitas Nggih. Islam Negeri. UIN Universitas Antasari. Islam Nggih. Negeri Antasari, Kementerian Agama gitu Betul. ya. Nah, jadi bakal ada 5 badan layanan umum di Ya, Kalimantan mudah-mudahan. Selatan sejauh Mudah-mudahan. ini, Iya. dan Kita tentunya doain. akan terus bertambah lagi jumlahnya karena setiap tahunnya, setiap harinya gitu kan ya, setiap detiknya kita Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan tetap berkomitmen untuk selalu melakukan asistensi gitu ya, asistensi atau pendampingan kepada para satuan kerja tersebut. Nah, dari tadi kan saya ngomong ya, ayo Sobat Tebar dimanapun kalian berada yang pengen jadi BLU gitu. Nah, kalau pengen jadi BLU itu kan berarti ada keuntungannya nih Pak, ada dampak positifnya untuk instansi tersebut. Nah, apa aja sih kira-kira keuntungan satker kalau udah mendapatkan status Badan Layanan Umum? Betul Mbak Dita. Memang tadi kita bicara banyak hal ya terkait apa itu sebenarnya BLU. Sebenarnya kita juga kembali ke pengertian hal. Memang tidak semua satker bisa menjadi satker BLU karena dia harus mempunyai karakteristik tertentu dan juga dia harus memenuhi persyaratan tadi ya. Dan tentunya upaya-upaya yang sudah dilakukan itu ya tentunya ada keuntungan Mbak. Tidak mungkin upaya keras tanpa membuahkan hasil, tentunya orang juga tidak akan mau ya. Iya. Sudah capek-capek dan lain-lainnya, tentu harus ada keuntungan satuan kerja yang sudah ditetapkan menjadi satker BLU. Sebenarnya tadi udah disinggung sih Mbak Dita, itu ada satu kata yang menarik sekali untuk BLU. Apa itu Pak? Satu kata yang menarik itu, Apa itu? fleksibilitas. Oke, fleksibilitas ya Sobat Tebar, di garis bawahi. Gimana Karena tuh memang Pak Nanang? kalau kita melihat satuan kerja instansi pemerintah kan kecenderungannya kita melihat dari dari luar kelihatan satkernya bagaimana gitu ya. Tapi untuk satker BLU memang dia mempunyai kalau satker biasa kan cenderung birokratis itu ya. Iya. Birokratis, semua harus Rigid gitu ya, Pak, rigid gitu. Tapi kalau satker BLU itu tadi satu katanya fleksibilitas. Fleksibilitas dalam hal apa tentunya? Nah, yang pertama dari sisi pengelolaan keuangannya. Satker BLU itu kan dia mempunyai pendapatan. Kalau satker biasa kan pendapatan di store ke kas negara, baru nanti bisa digunakan. Tapi kalau satker BLU, pendapatan yang dia diterima itu bisa langsung dikelola Mbak Dita. Jadi bisa langsung digunakan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja tersebut untuk melakukan Melayani pelayanan masyarakat. dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi langsung mereka kelola. Itu fleksibilitas itu. Berarti dia punya dompet sendiri ya Pak, yang nggak Ya. perlu nitip lagi ke negara, Ya. bisa langsung dikelola. Hanya nanti setelah periode memang harus dilaporkan ke kami Betul. untuk dicatat di dalam bagian di APBN sehingga menjadi pendapatan negara juga Jadi sebenarnya. tetap merupakan bagian dari APBN ya Pak Betul ya, sekali, walaupun Mbak Dita. diterima dan dikelola langsung, tapi tetap tercatat gitu ya. Ya, hanya secara teknisnya mereka lebih mudah fleksibilitasnya untuk bisa langsung Digunakan. Mungkin keuntungan lainnya apa? Keuntungan lainnya dari dana yang masuk, kalau misalnya satker biasa tuh ya Mbak Dita, kan nggak boleh diapa-apain tuh uangnya.
Nah, tapi kalau BLU ini karena ada prinsip fleksibilitas tadi, si BLU ini bisa juga menggunakan uang yang dia punya itu seperti investasi. Contohnya membuka deposito ya Pak ya. Nah, itu keuntungannya juga salah satunya untuk meningkatkan layanan ke masyarakat kayak gitu. Jadi si BLU ini tidak terbatas gitu ya ruang pendapatannya karena dia bisa melalui investasi jadi salah satu income generatingnya gitu Iya. ya. Iya, Nah, betul. dan tentunya ujung-ujungnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sobat Tebar dimanapun kalian berada. Saya tambahkan dikit Mbak Dita. Tadi Boleh, yang boleh. sudah disinggung Mbak Nista tadi penting sekali. Ada satu kata kunci, optimalisasi tadi penting Ah, juga. ya. Jadi Satker BLU itu diberi keleluasan untuk bisa dia mengoptimalkan aset yang dia punya. Oke, Salah satunya tadi yang contohnya. sudah disebutkan Mbak Dita tadi. Lalu juga dia kan punya aset juga barang, gedung bangunan, dia bisa optimalkan situ. Sewa gitu ya Pak Ya sewa. Jadi Oh, dari sewa itu izin Pak. Sewa ini berarti kalau di instansi Badan Layanan Umum kalau dibandingkan dengan swasta bisa jadi lebih murah ya Pak ya? tentunya itu kan yang menarik dari masyarakat. Nah, itulah keuntungan dari BLU. Karena tentunya ya itu satu yang menarik ya, satu menarik selain dari instansi pemerintah, dia juga bisa dikembangkan untuk bisnis usaha. Ya, Jadi kalau tadi kita ngomongin keuntungan buat sisi instansinya, instansi satuan kerjanya, nah salah satu keuntungan juga bagi masyarakat tadi adalah dengan pelayanan yang kita terima itu tarifnya lebih murah gitu ya dibandingkan di pihak swasta. nah, ini menarik sekali yang disampaikan Mbak Dita. Jadi sebenarnya kembali ke awal, prinsip adanya BLU adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan layanan pemerintah yang murah tapi kualitasnya tidak kalah dengan swasta. Itu penting sekali. Filosofinya BLU seperti itu. Itu yang harus menjadi acuan ya. Jadi bagaimana masyarakat itu mendapat pelayanan pemerintah. Kan biasanya pelayanan pemerintah kan kadang-kala identik dengan ya biasa-biasa aja, lama. Kok gitu Pak? Di mana kayak gitu Pak? Ya namanya kan masyarakat kan melihat seperti itu. Misalnya lama, birokratis dan lain-lain. Tapi untuk BLU ini filosofinya ada masyarakat itu mendapat layanan pemerintah yang murah tapi kualitasnya sama dengan swasta. Itu penting sekali itu. Ya. Oke. Jadi lahirnya BLU itu salah satunya itu juga ya Pak ya. Kita perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu kan ya. Iya. Dengan tarif yang lebih murah tapi kualitasnya itu tetap sama, bahkan even better kali ya Pak ya harusnya. Iya, Lebih tentunya cepat, dengan lebih dengan sumber daya yang Betul. dipunyai oleh BLU. Kalau kita lihat tentunya kita bisa Bersaing, mengoptimalkan, ya. bisa bersaing dengan instansi saya atau swasta yang lain yang menyediakan layanan yang sama. Contohnya adalah rumah sakit itu tadi. Ya, Rumah Sakit Bayangkara Pendidikan. tadi ya, Pak ya. Universitas Nah, swasta kan pendidikan. banyak juga ya Mbak Dita. Nah, kalau Betul. misalnya ada ULM ini kan diharapkannya akan menjadi salah satu tujuan dari masyarakat untuk bersekolah atau melakukan pendidikan di level perguruan tinggi. Iya, dengan tarif yang Lebih murah, lebih terjangkau gitu Dengan ya. kualitas yang Dan sama. atau lebih tinggi mungkin dari swasta. Oke. Jadi tadi balik lagi kita ke awal bahwasanya lahirnya si BLU ini tuh udah dicanangkan bahkan dari tahun 2004 Betul sekali gitu Mbak. ya. Jadi pemerintah 20 sudah- tahun berlalu di Kalimantan Selatan insya Allah bakal ada 5 BLU ya Pak ya. Sejauh ini sudah ada Insya Allah. 3 dan ongoing 2 instansi lainnya. Nah harapannya nih gimana sih dari Pak Nanang dan juga Mbak Nisa terkait Badan Layanan Umum di Kalimantan Selatan khususnya? Ya, tentunya bagi kami yang sering berinteraksi dengan satuan kerja BLU, ya harapannya satuan kerja yang memang sudah ditetapkan menjadi satuan kerja BLU, itu mari terus tingkatkan kinerja layanan, tingkatkan kinerja keuangan, tingkatkan kinerja dalam banyak hal aspek yang harus memang ditingkatkan, sehingga tujuannya itu tadi Mbak Dita. Satker BLU ini menghadirkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga ya tentunya ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas ya, baik dalam pendidikan misalnya ataupun kesehatan, itu betul-betul masyarakat merasa terlayani dengan baik.
Oke, kalau dari Mbak Nisa harapannya apa? Kalau dari saya mungkin bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat ya BLU ini. Jadi misalnya punya aset-aset yang melimpah itu kalau bisa dikelola dengan lebih maksimal lagi sehingga masyarakat itu juga bisa merasakan dampaknya Mbak Dita. Jangan sampai ada yang nganggur ya Pak ya, Ya, aset-asetnya betul sekali. seperti itu. Jadi dimaksimalkan sebisa mungkin sehingga masyarakat itu merasakan dengan langsung Kehadirannya kehadiran BLU itu itu. sendiri. Iya, betul. Jadi Sobat Tebar, tak terasa mungkin sudah 30 menit ya berlalu. Kita telah mengulas apa sih BLU itu, siapa aja Satker BLU di Kalimantan Selatan, bagaimana caranya menjadi BLU, apa saja keuntungannya dan dampaknya kehadiran BLU ini bagi instansi itu tersebut ataupun masyarakat sekitar, dan ditutup dengan harapan dari Pak Nanang dan juga Mbak Nisa. Baiklah, terima kasih Pak Nanang, terima kasih Mbak Nisa atas waktunya yang sangat berharga dan ilmunya tentang per-BLU-an ini sungguh sangat berguna tentunya buat para Sobat Tebar dan saya sendiri gitu. Mungkin nanti next time kalau Pak Nanang waktunya ada senggang boleh berkunjung lagi di podcast Tebar ya Pak ya? Nanti kita ajak Mbak Dita Kemana untuk tuh, kunjungan kemana? ke BLU Satker Oke. supaya melihat langsung tuh bagaimana Layanannya. layanannya, bagaimana fasilitas yang sudah dibangun oleh Satker BLU. Kita ajak Mbak Nisa ya. Nggih. Kayak saya tertarik deh nanti kalau main-main ke Universitas Lambung Mangkurat, boleh kali ya saya? Oh, boleh, boleh. siap. Kita jadwalkan nanti. Khusus untuk Mbak Dita. Oke Nah. deh. Inilah salah satu privilege punya teman pejabat, Sobat Tebar. Bakal main-main ke BLU nih. Baiklah Sobat Tebar, demikian podcast Tebar Treasury Banua Review tentang Badan Layanan Umum hari ini. Tebar semangat, Tebar optimisme.